Halo Ci Ellen. Hai, selamat malam. Halo Ci. Apa kabar nih Ci? Baik, Ya, sebaik IHSG hari ini. oh, mantap ya Ci ya. Pastinya memang kabar kita baik semua nih. Mm-mm. 2 hari ini ya. Ya, luar Akhirnya, biasa 2 hari. Lumayan lah. Ada napas ya. iya Ci. Kayaknya penderitaan sebulan bulan November itu Waduh, yang IHSG luar biasa. koreksi 6% ya, dalam banget ya. Kayaknya Mm. 2 hari terakhir ini terbayarkan nih, walaupun memang masih belum Belum pulih lunas 100% sih, nih. masih cicilan pertama. Oke, itu masih cicilan pertama tuh rekan-rekan semua ya. Berarti memang masih banyak nih pelor yang harus disiapkan nih untuk Hmm. cicilan kedua, cicilan ketiga ya. Hmm. Dan tentunya supaya bisa memaksimalkan cuan nih di saat nanti IHSG rally naik lagi nih. Oke, Ci. Tak kenal maka kata sayang nih, Ci ya, kata pepatah Mm-mm. nih. Boleh dong, Ci, perkenalkan diri dulu sedikit ya supaya rekan-rekan Boleh. semua yang nonton bisa kenal nih, Ci. Halo, thank you semua buat yang udah meluangkan waktu untuk join mendengerin IG Live malam hari ini. Buat yang belum kenal sama saya adalah Helen, panggil aja Cici Satset. Biasanya kenapa dipanggil Cici Satset? Karena sukanya tradingnya cepet-cepet aja ya, gitu. Jadi profesi saya sebenarnya dibilang full time trader di saham doang, enggak ya. Jadi memang saya dari background memang punya bisnis sendiri. Lalu kemudian saya belajar nih tentang saham selama kurang lebih mungkin dari 2021 kayaknya berarti 3 tahun ya total ya 3 tahun jadi trader tapi cukup menyenangkan ya ternyata ya belajar trading itu ternyata fun. Jadi saya mendalami trading lebih banyak ke analisa teknikalnya nih gitu. Dan saya juga belajar beberapa hal mengenai Elliott Wave dan beberapa teknik-teknik yang lain lah ya. Sempat belajar mengenai kayak Times Square dan lain-lain. Tapi pada intinya trading itu tidak serumit itu harusnya. Cuman butuh kedisiplinan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, kami ada komunitas namanya Satset Community. Jadi di dalam Satset Community ini ada kelas dan ada live trade setiap harinya gitu. Jadi kita ada live trade-nya tuh secara online ya dan beberapa kali juga ada event offline tentunya dengan grup Satset. Yang kita lakukan di live trade tuh apa sih tiap hari? Jadi tiap pagi jam 9 pagi ya pada umumnya selama saya nggak berhalangan nih. Saya ngajakin member-member yang sudah tergabung di dalam komunitas untuk trading bareng-bareng gitu, cari cuan bareng-bareng ya. Jadi saya akan memberikan beberapa watchlist, kemudian ya live trade gitulah, seru-seruan tiap hari ya, sampai market tutup selama bisa gitu. Jadi itu kegiatan sehari-harinya. Nah, selain daripada itu, ini buat ada yang nanya nih, bisnisnya di bidang apa? Bisnisnya ada di bidang beberapa sih ya. Jadi ada di bidang kontraktor awal mulanya, kemudian di bidang trading juga ada, trading hasil bumi ya. Jadi beberapa yang lainnya juga ada pendidikan anak. Jadi kita baru set up bisnis baru untuk financial education for kids namanya Kinko. Nah, jadi ada beberapa tuh yang saya kerjain gitu. Tapi di sela-sela itu semua, untungnya masih punya uang dan ngeliatin market gitu. Tiap hari. Oke, rekan-rekan tuh udah di-spill ya sampai bisnis-bisnisnya tuh, Ci ya. Langsung Mm-mm. di awal ada yang kepo nih sama Ci. Nah, tuh rekan-rekan tuh, Ci Ellen memang bukan full time trader juga ya. Memang full time trader juga waktunya kalau misalnya ada Ci ya, Ya, live trade tadi. dibagi-bagi lah ya. Kalau pas Tapi lagi nggak meeting ada ya nge-live gitulah, dibagi-bagi ya ada gitu. bisnis realnya juga nih rekan-rekan ya, tadi udah di spill ya, ada banyak hal gitu ya, tentunya rekan-rekan Mm-mm. udah dengar tadi nih. Nah, ini masalahnya Ci, trading ini sampingan doang ya Ci ya Oh, jatuhnya nggak ya. sampingan dong, Oh nggak enggak. sampingan, nggak ada. Jadi gini ya, pada prinsipnya di bisnis tuh nggak ada yang buat saya tuh sampingan, nggak ada. Jadi semua itu saya perlakukan sama equal gitu ya. Jadi prinsip bisnis buat saya tuh ada tiga. Satu, saya harus punya skillnya. Kedua, punya bisnis plannya. Ketiga, punya modalnya. Jadi untuk ketiga hal ini
menurut saya prinsip yang wajib ya. Jadi kalau kita pun mau trading di dunia saham kayak mau di kripto kayak ya misalnya atau di saham US, misal saham Indo, apapun itu, menurut saya basic intinya sih ada tiga itu tadi yang diperlukan ya skill, kemudian modal dan bisnis plan-nya dan trading plan-nya gitu. Jadi intinya tiga itu sama diterapkan di semua bidang. Jadi even di bisnis real, trading ini pun sebenarnya bisnis real juga. Kalau dibilang bisnis real ya it's real karena real memberikan cuan kan gitu loh. Dan benar-benar menggunakan modal gitu. Jadi bukan abal-abal ya. Jadi memang dalam prinsip tiga ini saya pegang, jadi saya perlakuan sama. Even di dunia trading saham juga sama. Jadi harus punya skill, punya trading plan dan punya modal gitu. Tiga itulah pokoknya modal utamanya kalau kita mau trading gitu. Nah, itu rekan-rekan tuh masukan tuh dari Cihelen ya, harus punya modal, lalu trading plan atau bisnis Iya dong. plan, dan Iya dong. tentunya punya skill nih. Jangan sampai Mm-mm. kita udah punya modal, udah punya tekad, tapi Mm-mm. skillnya kita nggak punya, jadi nanti bahaya sendiri nih buat kita nih. Betul. Nah, Jadi kalau mau tadi trading tuh intinya begini ya, mau trading pun mau bisnis tuh jangan separuh-separuh. Mau masuk kakinya nyelup semua, jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh itu hasilnya nggak memuaskan menurut saya. Jadi memang harus ada hal-hal yang kita pertaruhkan di awal ya, karena kita nggak tahu nih ini bakal berhasil atau enggak. Tapi at least kita melangkah dengan persiapan semua itu. Kalaupun kita berhasil, yaitu rezekinya gitu. oke, mantep nih, bener teman-teman ya. Jangan setengah-setengah Ci ya. Kita Yang setengah, misalnya ya. buka Kasih kapan bisnis aja gitu. gitu loh. Habis-habis sekalian. Jadi sekalian. Mantap tuh teman-teman. Langsung nyemplung aja gitu. Kalau kata Ci Helen nih, Ya, jangan nggak ngawur nyemplungnya tuh, setengah-setengah. tapi karena kita harus ada persiapan juga ya. Jadi Tanpa ada bukan persiapan, asal tentunya kita ada skillnya masukin nih. Udah semuanya. kita ngerti Iya dong. bisnisnya, Hmm, rekan-rekan semua. Nah, Ci tadi kan uh, Cici Satset ya, kalau nggak salah ya, Cici Satset. Nah, ya, berarti ini scalper ya Ci ya, lebih ke scalper ya. Tiap hari ada transaksi gitu kan sehari-harinya. di. Heeh. Ya. Bisa dibilang gitulah fast trader gitu ya. Jadi saya ada beberapa porsi yang memang dipisahkan. Jadi tidak semua porsi itu di-scalpingkan ya. Jadi memang ada beberapa porto. Gini, saya kasih tips sedikit ya. Ini kalau mau sharing, bukan yang paling benar, tapi ini saya mau cerita dari pengalaman saya pribadi as a trader gitu. Jadi sebagai seorang trader, kita pertama harus mengenali dulu profil risk kita seperti apa. Jadi kita punya profile risk itu ada yang high risk, ada yang moderate, ada yang konservatif nih orangnya gitu. Nah, tiap orang tuh berbeda, nggak sama. Kebetulan saya dari assess 3 ini, saya masuk kategori yang high risk taker. Jadi itu nantinya akan pengaruh ke saham-saham pilihannya seperti apa, cara entry-nya seperti apa, porsi masuknya seperti apa tuh pengaruh semua. Jadi di dalam komunitas kami di awal itu saya always encourage untuk teman-teman tuh harus melakukan dulu nih trader assessment, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu kita ini profile risk-nya seperti apa, nanti cara tradingnya tuh kebanyakan nggak akan sesuai gitu. Contoh, kalau misalnya kita seorang yang konservatif nih ya, kita memaksakan scalping di saham-saham dengan volatilitas yang tinggi banget. Nah, itu PR banget. Jadi harus ada effort tertentu nih yang dikeluarkan. Kalau memang nggak cocok di situ, nggak usah dipaksakan. Jadi tiap orang kalau apakah ditanya saya seorang scalper, ya iya saya scalper, tapi bukan berarti nggak punya saham yang kita simpan untuk jangka panjang atau kita katakanlah diinvest atau mungkin swing panjang ada ya. Jadi tips dari saya, kalau saya sih memisahkan ya, jadi portofolio itu ada beberapa. Porto yang memang khusus untuk fast trading itu satu. Jangan dicampur-campur sama yang lain. Jadi di situ saya nggak akan pegang barang banyak. Saya orangnya high risk, jadi sekali masuk bisa langsung jebret semua gitu kan ya. Terus habis semua, dapat semua gitu. Jadi di dalam porto tersebut nggak akan ada banyak barang. Saya nggak suka terlalu banyak saham emiten gitu, nggak suka. Awalnya dulu memang iya, karena kayak running trade gitu loh. Jadi, banyak banget sahamnya, pusing banget. Ternyata tidak, konsep berpikirnya gini ya, bukan makin banyak saham itu kita makin cuan, nggak kayak gitu ternyata. Jadi
kita simplify aja sesimpel mungkin, semampu kita monitor berapa saham yang kita bisa monitor, bisa kita handle gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu. Kalau memang menghandle satu aja porto kita nggak bisa growing, ngapain handle dua gitu loh. Itu kan namanya ya konyol ya gitu. Jadi kalau memang kita coba dulu satu, kita berhasil grow our asset gitu, nilai portonya bertambah, berkembang gitu, sesuai dengan harapan kita, ya nggak apa-apa lah nambah dua saham gitu ya. Apalagi kalau misalnya nominalnya, katakanlah misal contoh 10 juta gitu ditaruh di porto. Kalau kita dengan duit 10 juta mau dibagi-bagi jadi 5 saham, itu capek sendiri. Sekali cuan itu cuman berapa? Kalau misalnya cuma scalping kan dihitung sendiri ya. 10 juta sekali trading 2 juta diambil cuma 1%. Mau untung berapa gitu. Dan kita harus effort banget, terus kemudian kayak rewardnya itu menurut saya nggak worth gitu loh dengan effort yang dikeluarkan. Jadi menurut saya kalau memang duitnya trading itu 10 juta ke bawah, ya baiknya ya satu saham aja gitu loh. Jadi naik sekalian, buang sekalian. Jadi nggak usah terlalu pusing gitu. Kalau memang nominalnya agak besar, lebih daripada itu mungkin bisa di-manage lagi lebih lanjut. Nah, itu kalau saya dari segi scalping, ya memang scalper, tapi saya punya porto lagi satu yang namanya porto bagger. Di situ saya memisahkan jadi saham mana yang memang saya punya analisa nih. Backtest ya, ini saham-saham yang memang mau saya simpan jangka panjang dan memang saya akan TP kalau udah capai target multi bagger gitu. Itu pisah sendiri. Jadi nggak dicampur-campur. Kadang kan gatel nih kita, jual, beli gitu. Jadi ada baiknya kalau saya sih dipisah ya. Apakah saya kalau berarti scalper tuh nggak punya saham yang disimpan jangka panjang? Enggak juga gitu ya. Salah satu saham ada sih, saya ada porto yang memang saya simpan gitu. Jadi beda gitu. Saya bisa jadi seorang scalper, bisa juga saya ada saham yang saya simpan jangkanya panjang gitu. Oke, rekan-rekan tadi ya, Ci Helen udah ngasih tips and trick tuh bahwa memang ada akun-akun yang buat scalping, ada juga akun buat invest, bahkan Mhm. mengincar cuannya sampai beggar nih, Mhm. rekan-rekan ya, 1%. Nah, tadi juga setuju ya Ci ya, memang kita harus tahu dulu ya profil risiko kita ya, Betul. untuk kita beli saham-sahamnya. Kalau misalnya risk taker kan yang lucu-lucu gitu ya, ibaratnya ya, yang Mhm. naiknya Mhm. agresif Ya, gitu, ya, kita risk taker yang bisa tuh. good. Ya, yang kayak gitu-gitulah. Yang memang risikonya kecil ya, kita tradingnya ya di BRI, Telkom gitu ya, Ya, yang memang saham-saham dengan market cap gede, yang gerakannya tidak terlalu, volatilitasnya terlalu tinggi, ya saham-saham blue chip lah gitu ya, kayak Telkom hari ini berapa? Dari kemarin kan bagus ya Telkom gitu, ya kayak Telkom gitu-gitu ya lah. 2850 Mm-mm. ya, sekitar Keren, keren, 2850. chartnya juga keren. Hari ini memang IHSG naik ya, didorong oleh grup PP, lebih ke grup PP ya, Mm-mm. Ci ya. Iya, Brand, brand TPI. bagus, BTRO juga ATH lagi gitu kan. Iya, rekan-rekan tuh. Nah, rekan-rekan harus tahu nih, risk profile masing-masing nih, supaya lebih tenang tradingnya seperti itu. Karena memang kalau kita juga sambil kerja ya, nggak bisa tatap monitor tiap hari, kita masuk ke saham yang memang risiko tinggi, volatilitas tinggi, wah bisa bahaya sendiri nih. Betul, Rekan-rekan, betul banget. kita lagi Yes. tinggal meeting, tiba-tiba dari cuan jadi ARB kan ada juga tuh yang kayak gitu tuh, Oh, rekan-rekan. banyak, banyak. Oke, Ci. Udah bulan Desember nih, Ci ya. Memang baru 3 hari perdagangan bursa nih. Akan tetapi sudah memberikan return positif nih IHSG Hmm. di awal bulan ini nih. Nah, kalau dari Cici sendiri gimana nih, Ci? Untuk IHSG di Desember ini nih. Setelah di awal Desember ini baru 3 hari perdagangan udah ngegas gitu ya, Hmm. ibaratnya ya. Udah 3% Yes, seperti itu ya, kurang yes. lebihnya. Gimana, Jadi Ci? view IHSG ya. Nah, sekarang itu memang IHSG lagi rebound ya, rebound ke arah kembali kan kemarin sempat jatuh ke 7 ribuan ya, di level 7.000 dan hari ini juga sudah menguat di MA 200 persis. Dia berhenti di resist di 7317 ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ada resist lagi kalau itu bisa break up lagi besok.
maka IHSG akan ketemu lagi resist di 7364 ya, 7364 ini saya kasih lihat dulu. Nah, biar enak. Nah, gini. Jadi ini adalah kemarin adalah gambar saya tuh yang memperkirakan posisi pergerakan IHSG. Sebenarnya IHSG nggak enaknya ada gap di bawah ini yang masih belum ketutup di 69. Nah, alangkah senangnya kalau hari ini sebenarnya berharapnya tuh merah nutup sini gitu. Terus habis itu baru mantul kenceng. Ternyata dia nggak sampai ke bawah udah mantul duluan ya, mantul. Jadi posisi rebound ada potensi bahwa IHSG di bulan Desember bisa hijau lagi ya, dengan upside sampai ke sekitar 74 75 lah ya, mungkin ke situ dulu. Kalau memang lagi good sampai 76 mungkin bisa, tapi kita harus tetap stay wise karena di sini kemarin ada outflow besar sekali dan pembobotannya pembobotan di Indonesia sendiri di market luar kan turun ya, jadi 2% jadi 1,5 gitu kan. Jadi banyak hal yang kita harus tetap aja juga sediakan cash just in case kalau market tiba-tiba ada pembalikan arah, termasuk ada pergolakan dan kebijakan geopolitik dan lain-lain yang bisa mempengaruhi gerakan IHSG mendadak berubah gitu. Tapi so far so good, jadi kita harapkan ada memang terjadi rebound di bulan Desember ya, sampai ke awal Januari mungkin gitu ya. Jadi masih ada harapan buat big banks gitu untuk kembali naik gitu. Apalagi kemarin yang terkoreksi banyak juga BBRI ya dibuangin terus. Kemudian di level kemarin jatuh sampai kalau nggak salah 4142 ya. 4170 sih. ya. 4170 ya. Yes, 4160, 4170 lah ya. Itu level yang cukup interesting buat kita mulai cicil masuk di BBRI ya. Dan hari ini terbukti rebound dan menutup gap. Tadi pagi saya di live trade juga udah kasih tahu ke anak-anak bahwa BBRI akan tutup gap dulu ke 4330 itu akan ditutup dulu. Jadi memang hari ini udah ketutup gapnya dan masih ada potensial upside ya di sini ya. Jadi yang sudah nyicil BBRI congratulations gitu. Nah, untuk apakah ini udah bottoming, udah aman? Menurut saya kita harus tetap waspada aja karena gap di bawah 69 itu masih ada dan masih belum ditutup gitu. Dan kalau posisi sekarang menurut saya kans rebound masih ada gitu. Oke, Ci. Saya juga setuju nih, Ci. Sepenglihatan saya memang IHSG ini itu dia rebound untuk jangka pendek doang nih, Ci. Iya. Karena memang nantinya di tahun 2025 tuh ada peluang ya untuk lowest yang hari Senin itu sendiri akan terjebol seperti itu, Ci. Apalagi kalau bisa nggak ya saya seperti ini ya, rekan-rekan ya. Saya expect sih nantinya untuk iya ya. Kalau nggak terlihat sih. Nah, iya. Itu baru benar. Nah, kalau saya sendiri memang expect-nya akan seperti ini, Ci. Dan besok memang akan ada potensi koreksi ya, karena seperti biasa kalau sudah naik tinggi ada aksi profit taking ya. Nah, ini rekan-rekan untuk sehari 2 hari ke depan memang ada baiknya exit dulu sih kalau view saya akan ada koreksi lagi nih untuk IHSG ya ke 72-an, 7200-an seperti itu rekan-rekan. Nah, ini memang 2025 sih saya lihat memang agak ngeri nih untuk IHSG ke 6800 hingga 6900 bisa ya rekan-rekan ya. Kalau di Elliott Wave-nya sendiri memang nanti untuk IHSG peluang koreksinya di tahun depan ya sangat besar dan rekan-rekan bisa nih manfaatin ya untuk itu untuk trading di akhir Desember ini sampai nanti di awal Januari harusnya masih akan ada bullish nih teman-teman nih. Tapi itu untuk pendek saja nih rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan maksimalkan akhir tahun ini sampai awal tahun depan untuk trading lagi nih. Karena memang kemarin November udah hancur-hancuran ya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, Ci kan kalau kita lihat memang kalau di Desember itu kan ada window dressing, ada Santa Claus rally nih. Dan kalau dilihat di awal bulan ini sudah terjadi rebound yang kencang,
apakah window dressing ini akan terjadi, Ci, dan Santa Claus Rally di tahun ini? Oke, Gimana ya rebound detailnya? kencangnya kan udah terjadi ya. Memang kalau window dressing sih menurut saya masih ada kans bisa terjadi ya. Tapi semua ini bersifat disclaimer on ya teman-teman. Karena market kita nggak bisa tebak 100%, kita Betul. hanya bisa menganalisa sejauh mata kita bisa melihat ya. Inflow-nya secara besar sih belum ada, tapi menurut saya kans untuk Big Banks itu bisa rebound kembali masih terbuka. Jadi kayak BBNI gitu ya, misalnya BBNI, coba kita lihat. BBNI di sini ada resist di 5075. Sebentar ya, saya akan buka ini nih. Oke, gini aja yang simpel-simpel aja ini saya hapus dulu biar nggak terlalu ribet lihatnya. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada pola yang belum selesai dari BBNI di sini. Apabila BBNI sanggup ke 5075 melanjutkan kenaikan ke sana nih, ke sini ya. Nah, ini naik ke sini. Kelihatannya itu panahnya ke sini. Nah, ini adalah 5075. Kalau sampai dia berhasil mengarah ke sini dan menembus MA 200 breakout ke atas dengan volume, maka masih ada potensi bahwa BBNI bisa membentuk pattern seperti double bottom. Ini ada reversal kecil di sini ada area supply di area 54 ya. Jadi BBNI mungkin masih bisa ke 5425 ya. Kalau dengan catatan dia breakout dari 5075 dan MA 200-nya 5125 itu tadi ditembus dengan volume ya. Maka dia bisa kembali rebound ke 5425 kayak gitu. Jadi at least itu dari angka sekarang kalau memang itu bisa terjadi maka ada upside sekitar 10% ya dari harga sekarang, which is ya not bad untuk Big Bang ya kalau dapat gain 10% gitu. Tapi ini disclaimer on ya. Itu catatannya ada kalau breakout, kalau nggak breakout ya berarti bukan double bottom. Oke. Kalau Iya. breakout tuh lumayan, Ci, ya, BNI ya. Iya, lumayan dong Sepertinya double ke bottom 54. tuh dapat Itu salah satu 10%. contoh ya, yang lain kan kurang lebih mengikuti lah gitu kan. Jalannya Betul, kan hampir 11 bareng-bareng. 12 biasanya nih, Mm-mm. Ci, untuk Terus, Big Bang. Nah, memang kalau dua hari ini juga menarik, Ci, ya. Kalau saya amati memang asing itu kemarin itu net buy 600 miliar, hari ini 400 miliar, berarti ya mulai udah masuk ada lah. Mungkin masuk belum satu terlalu T lah gede uang banget, tapi ini. Tapi lumayan. kalau dibanding keluarnya masih Masih kecil banget ya. belum, masih kecil betul. Makanya kan tadi dibilang bahwa ya memang belum terlalu signifikan ya dana masuknya. Tapi ya ada harapan dikit lah. Iya, ini Gitu. rekan-rekan. Karena memang ya, kalau kita lihat ini mulai rebound lagi, asing mulai masuk, jadi rekan-rekan bisa nih untuk mulai amati lagi nih saham-saham yang memang big caps ya, yang penggerak indeks. Nah, tadi seperti Ci Helen bilang nih, udah cicilan pertama nih. Nah, nanti rekan-rekan bisa nih amati nih cicilan kedua, cicilan ketiga Cicilan nih, 0% dan ini. cicilan 0%. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi ya kita lihat juga ya bahwa memang window dressing dan Santa Claus Rally ada potensi ya, tapi kita nggak tahu ya, Ci, gimana namanya market ya. Kita juga pengen bullish terus, ternyata ada aja bearishnya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, Ci, kalau saya baca-baca nih, Ci, ya, memang fenomena Santa Claus Rally ini itu pertama kali dicetuskan ya, Yale, Bapak Yale, founder Almanak, trader saham. Nah, pada tahun 1972. Jadi Santa Claus Rally ini dikaitkan kalau akhir tahun tuh ada bonus, Ci. Ada bonus. Nah, jadi orang-orang pada beli saham deh, Ci. Seperti itu ya, rekan-rekan ya, untuk FY ini. Nah, Ci, tadi kan udah kita bahas ya, apakah potensi untuk asing sendiri masuk di bulan Desember ini terbuka lebar, Ci? Menurut Cici gimana? Hmm, ya bisa masuk, tapi saya tidak mengharapkan atau tidak punya ekspektasi bahwa masuknya dalam jumlah langsung besar gitu ya. Mungkin bisa, tapi will be tough karena kemarin ada juga gara-gara US yield-nya naik juga ya. Jadi banyak dana yang pindah ke sana juga. Jadi maka ini cukup
lumayan berat ya buat IHSG untuk kembali rally secara kencang. Tapi kalau naik masih bisa. Tapi kalau naiknya gila-gilaan mungkin butuh dana yang cukup lumayan gede ya, which is mulai per sekarang di minggu pertama bulan Desember ada dana masuk memang iya, tapi belum signifikan ya. Jadi kita tinggal wait and see aja apakah nanti di pertengahan ada tiba-tiba inflow yang cukup lumayan gede dari asing. Kalau memang itu ya bisa terjadi, maka potensi untuk rally-nya masih ada. Tapi kalau nanti dananya juga nggak terlalu gede volumenya, ya mungkin naik-naik aja, tapi bukan yang rally kencang-kencang banget gitu. Oke, rekan-rekan semua. Tuh ya, rekan-rekan ya. Memang kita harus amati dulu nih, karena memang nggak ada yang tahu ya Mm-mm. sebesar berapa budgetnya asing nih untuk kembali masuk di bulan Desember ini. Betul. Jadi di awal bulannya nih, 2 hari ini udah ada net buy 1T ya, kurang lebih seperti itu. Jadi rekan-rekan terus pantau nih ya untuk IHSG ke depannya. Nah, Ci, kan memang IHSG jatuh tuh 6% ya di November. Dan tentunya banyak saham-saham Big Bang yang terkoreksi nih. Catatan saya sendiri, BRI itu di bulan November ya dari peaknya di bulan Juni itu ya, pas rebound itu turun 26%. BNI turun 20,54%. Mandiri turun 22%, dan BCA ya, yang paling kecil turun 11%. Nah, kalau menurut Cici, apakah saat ini sudah saat yang tepat untuk kita kembali mencicil atau beli Big Bang? Udah dari kemarin waktu jatuh di under 42 itu. Jadi BBRI kalau udah under di angka-angka itu ya, di menurut saya 41 ke bawah itu bisa dipertimbangkan mulai cicil ya, 41 something sampai ya siapa tahu dikasih 3.000 berapa ya kan, itu mulai cicil lagi kedua gitu. Jadi cicilan pertama kemarin udah jalan sih, dan kebetulan member juga ada yang sudah mulai cicil beli ya kemarin untuk BBRI gitu. Waktu terkoreksi sampai 42, sorry, under 42, 4180, 4170 ya. Di situ mulai melakukan cicilan satu gitu. Oke, nah rekan-rekan tuh menurut Ci Helen udah saatnya ya kita mulai mencicil nih, Cicil rekan-rekan nih, ya. karena memang BRI kalau udah di under harga-harga sekarang udah murah ya Ci ya, hitungannya ya. Cukup Nah lumayan rekan-rekan menarik. Tapi murah menarik. banget enggak, tapi menarik untuk dilirik ya. Udah 42 ke bawah itu udah kayak ya udah diskon lah gitu loh. Udah Udah diskon. apa ya Ci ya, udah bisa beli merem aja ya Ci ya. Iya, ya cicil lah gitu sambil ngintip-ngintip yang lain gitu. Telkom itu kemarin juga menarik ya, secara chart pattern menurut saya oke sih Telkom gitu. Kemarin kita lihat berapa hari ya Telkom itu, bentar ya. Kan lagi Telkom. diresip ya Ci ya. Telkom lagi Yes. diresip Betul, itu 2850. resist kalau jebol ya menarik banget. Itu ada gap di atas di 3010. Jadi bukan nggak mungkin nih buat Telkom untuk kembali naik ke angka 3. Jadi ganti kepala 3. Wah betul nih Ci, menarik banget ya Ci Itu ya ada Telkom ya. gap, ada gap di atas, which is itu kalau memang terjadi benar-benar breakout ya, maka upside-nya sebesar, tunggu ya dari harga kemarinan ya, bisa 5%-an lah, 5,7% dari harga sekarang kalau memang untuk swing gitu ya, dan memang breakout dari 2860 dengan volume gitu. Itu Oke. mungkin tercapai 3010, itu masih mungkin tercapai, tutup gap di atas ini nih, saya kasih lihat dah ya nih. Jadi Wih, gampangnya di sini ada kaki gendong. 3010, masih memang masih under MA 200 sih, cuman di sini ada gap ya, masih ada gap, betul gap ini. Nih ditungguin aja, biasanya akan ditutup dengan pattern yang kayak model kayak gini, most likely bisa ditutup. Tapi disclaimer on ya. Ini saya hapus aja deh biar nggak ruwet. Nah, gini. Oke. Ini salah satu yang menarik gitu. Telkom tuh rekan-rekan tuh selain Kalau Big yang Bang ya. suka, ya, yang suka model-model gitu. Banyak sih yang lain yang menarik hari ini kan. Ada brand juga. Brand itu kan udah breakout dari double bottom dari kemarin. Waktu live trade juga kita udah ngomong bahwa cicil brand, karena brand tuh udah mau breakout itu hari ini paling. Jadi dia ada pola, memang pola-pola seperti ini ya, pola-pola breakout itu. Nah, di sini. Nah, ini kemarin waktu di live trade saya di grup itu kemarin udah diingetin untuk cicil beli kalau mulai mau.
Jadi hari ini kembali ke kepala 7 lagi ya, 74 sekian itu brand. PTRU juga kemarin juga sempat trading PTRU tuh teman-teman di grup sama kalau itu bikin high lagi tuh hari ini bisa ke 23 something lah itu. Nah, itu udah tercapai targetnya. Jadi kita untuk menyiasati market model seperti ini di grup kami menggunakan tradingnya sifatnya lebih jangka pendek ya, sat gitu aja. Jadi tidak ngehold jangka panjang karena kadang-kadang kalau di market yang masih labil seperti ini itu ngehold kita tahan ya gitu terus habis itu naik kita turun lagi jadi BEP lagi capek nunggunya gitu jadi makanya kita nggak nunggu saham itu sampai rally gede-gedean gitu tapi kita harus taking profit sebelum waktunya nggak apa-apa gitu yang penting adalah di sini goalnya selalu saya menekankan ke rekan-rekan di grup bahwa aset growth itu aja. Kita nggak perlu fokus sama tujuan harus di pucuk banget susah. Jadi kita tuh untuk mencapai taking profit benar-benar di ujung itu most likely susah ya. Kita nggak pernah bisa nebak ini paling ujung. Kadang-kadang miss gitu. Ya begitu kita ada profit kita amankan, ada profit kita amankan. Jadi ya sifatnya seperti itu. Untuk menyiasati market yang modelnya lagi kayak gini banget gitu. Jadi untung diamankan gitu. Contoh tadi salah satu saham yang kita tradingin adalah BRPT nih di hari ini. Dan itu cukup menarik ya dari 800 berapa, tektok beberapa kali satu hari itu udah lumayan dapatnya gitu. Apalagi kalau ini ya masuknya jumlahnya cukup besar dengan risk rewardnya kita perhitungkan dulu ya kalau memang worth ya kita masuknya agak besar gitu. Nah kalau memang nggak worth ya jangan. Ada beberapa saham lah. Contohnya tadi pagi BRMS yang kita trading kan hari ini ya pagi ya. BRMS dari harga waktu itu saya bilang infoin ke teman-teman itu tadi pagi BRMS 402 404 udah targetnya pendek-pendek aja 412 sampai 416 lah kira-kira. Jadi untuk sehari-hari gitu ya. Nanti besok cari lagi gitu. Karena market itu besok bisa lain lagi ceritanya. Apakah boleh di-keep? Ya terserah. Pokoknya intinya bagaimana caranya kita bisa ngamanin cuan yang sudah ada. Jangan sampai cuannya jadi BEP lagi gitu. Mau pasang trailing stop kayak, mau pasang stop loss, boleh-boleh aja. Terus salah satunya lagi tadi ada PSAB. Pagi-pagi tadi PSAB itu menarik banget. Saya lihat udah kayak gejalanya nih kayak mau breakout ya. Jadi teman-teman tadi saya ingetin PSAB dari 304 306 ya. 304 306 itu sangat menarik udah nggak usah takut. Itu biasanya akan kalau ngelihat dari volumenya dan semuanya itu biasanya akan breakout kayak gitu. Minimal ke 310 sampai 316 minimal. Jadi itu untuk trading yang beberapa hari yang tadi pagi yang beberapa emiten yang kita sempat trading kan itu salah satunya lagi brand. Kemudian ada lagi Java, ada lagi apa ya? Banyak ya hari ini ya kayaknya yang menarik Iya. ya BBRI juga. Terus kemudian ada lagi oh iya Breeze kalau nggak salah ya Breeze. Yes, Breeze juga ada. Jadi ya banyak lah itu beberapa item DKFT kayak gitu-gitu. Jadi lumayan banyak pilihannya ya hari ini karena market juga udah lumayan membaik gitu hari ini gitu. Oke, itu tadi tuh sampai cuan-cuan lubernya tuh di spill tuh sama Ci Helen tuh rekan-rekan. Nah, Seru banget ya. BRMS sih ya, BRMS tuh. Hmm. Nah, kalau Yes. dari penglihatan Cici BRMS, apakah besok masih oke, Ci? Karena tadi udah Beremes ya. keluar ya, Ci, Bentar BRMS. ya. Beremes masih oke. Ini. Bentar Ya, ya, ya. Ci ya. Lihat proxamnya, lihat bandarmologinya dulu dong. Hmm. Belum lihat tadi. Ya, masih oke. Masih oke cuman ya kalau BRMS gini ya, karakter saham tuh kan beda-beda gerakannya tuh bisa kita amatin. Kayak gimana? Apakah dia suka ada terbantingan yang tiba-tiba atau gimana ya? Siasatnya gimana caranya supaya kita itu jangan sampai loss gitu. Pakai MM-nya kayak gimana. Nah, itu semua saya ajarkan tips-tipsnya di
trading live saya gitu. Jadi ngajarin teman-teman, berbagi lah ya, bukan ngajarin sampai kayak gimana juga. Yang penting stop lossnya disiplin gitu. Kalau masuknya telat, berarti stop lossnya harus di set di segini gitu. Nanti caranya mau di average down atau mau pakai sistem yang stop loss ketat kayak gitu. Nah itu tinggal dipilih-pilih aja nanti gitu. Kalau BRMS masih ada upside nggak? Saya lihat sih masih ya, masih menarik. Dan di sini masih ada resist di 430. Jadi kalau misalkan besok BRMS berhasil break high-nya kemarin, break high hari ini 420, di break high-nya 420, saya rasa sih potensi ke 430 masih terbuka gitu. Oh, oke rekan-rekan tuh BRMS ya. Rekan-rekan bisa dipantau nih. Bisa. Nah, ini tapi teman-teman kita disclaimer on ya. Kita bukan ajakan beli atau jual nih. Kita cuman ingin cerita-cerita nih. Ya, ya. Share-share gimana sih market besok hari ya, teman-teman gitu. Nah, tadi kita juga lihat Ci ya, bahwa market sudah naik 1,8 kemarin 2%. Nah, kalau menurut Ci Helen gimana nih pergerakan IHSG hari Kamis dan Jumat nih ya, sisa 2 hari lagi di minggu ini? Apakah tetap ngegas? Apakah udah di ujung nih Ci, jangka pendeknya? Ibaratnya akan ada koreksi-koreksi tipis nih. Akan ada koreksi. Karena ini saya lihat sih udah deket-deket sama resist ya. Pas hari ini juga di MA 200. Kalau besok bisa masih punya kekuatan nembus, di sini pun masih ada area supply. Ini banyak area supply nih di sini. Banyak resist lah gitu ya. Jadi ini harus tembus dulu. Kalau tembus ya dia lanjut ke sini. Nah ini challenge nih. Ini kalau nggak tembus ya koreksi lagi dikit, turun lagi ke sini baru naik lagi gitu. Jadi pertaruhannya yaitu bisa nggak tuh tembus resistnya gitu. Kalau tembus resist ya paling ya ke 74 something gitu. Nah, oke rekan-rekan tuh. Tadi memang nih lagi banyak resist nih di area resist ada 7341 lalu habis itu 7370, berarti ini memang lagi di area resist nih rekan-rekan, bisa bersih-bersih dulu nih ibaratnya nih. Nanti ambil lagi di harga bawah seperti itu ya. Karena memang upside udah terbatas dalam jangka pendeknya rekan-rekan. Nah, Ci, ngomongin window dressing nih Ci. Kalau saya lihat memang dalam 5 tahun terakhir ya, dari 2024 ya, 2023 ya, 2023 sampai 2020 gitu. Ini hanya ada satu kali merah nih. Jadi ibaratnya win rate-nya 75% ya di bulan Desember IHSG seperti itu. Apakah tahun ini akan hijau Ci di bulan Desember nutupnya? Apakah akan ngegas di awal doang nih Ci? Gimana nih Ci sepenglihatannya? IHSG. Nah, sampai bisa lebih dari itu. Bisa ya Ci ya? Masih bisa. Masih bisa nih rekan-rekan. Jadi memang secara histori juga seasonality ya untuk IHSG itu di bulan Desember itu win rate-nya 75% nih. Hanya di tahun 2022 doang dia merah IHSG ya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan semoga on track seperti itu IHSG-nya dan kita bisa meraih cuan nih rekan-rekan. Amin. Nah, Ci, di akhir bulan ya, di hari Jumat ya, hari Jumat minggu lalu dan hari Senin tuh Adro nih Ci, yang jadi pemberat indeks ya. Adro tuh ARB 2 hari ya. Hari Seninnya hampir ARB ya. Hari Jumatnya doang ARB. Nah, gimana nih Ci? Menurut Cici nih, untuk Adro sendiri nih, apakah memang udah ada perlawanan dari buyer sehingga memang udah saatnya masuk lagi? Apakah memang cuman rebound pendek doang nih, Ci? Adaro ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Adaro ini menarik ya. Kemarin waktu setelah ARB itu, waktu hijau pertama ini, saya sendiri pribadi sempat ngambil, sempat trading juga ini. Bentar ya, saya liatin dulu nih. Menarik Adaro ini. Karena kemarin setelah turun lumayan dalam, itu saat yang sangat-sangat momentum yang sangat-sangat saya tungguin gitu. Bersama teman-teman juga ada tuh di live trade yang saya cerita nih, saya ada beli Adaro.
kalau misalkan mau ikut-ikut beli, ini menurut saya punya upside menarik ya, masih di 2000. Saya ambil tuh di 2000, kemarin 2000, kalau nggak salah 2000, bentar ya, 2000 berapa tuh kemarin? 2000, kayaknya nggak salah 2070 kan kira-kira ya. Jadi dari situ saya ngambil kesempatan itu di tanggal 2 Desember. Jadi di tanggal 2 Desember itu waktu market buka pertama nih. Itu kelihatan. Nah, ini gimana sih Ci kalau tahu ini mau naik apa enggak? Yang mana yang cepat, mana enggak? Ya, itu ada tipsnya. Itu ada kelasnya ya. Jadi kalau mau belajar kayak gitu ada di kelas sama ikut live trade baru bisa ngerti pelan-pelan. Tapi saya sendiri pun juga masih belajar. Jadi pagi-pagi tuh waktu di tanggal 2 Desember kelihatan inflow banget dari 2000 sebentar ya. Dari 2070-an ya, 2070, 2080, sorry 2090, 2090, 2100 sampai 2140 itu kenceng banget. Kayak apa namanya? Buying powernya gitu. Jadi dari situ kelihatan ada duit-duit besar masuk yang beli banyak. Jadi itu ada potensial mau dibawa naik sebentar lah gitu paling enggak ya. At least kita bisa dapat momentumnya selama 2 hari gitu. Jadi momentum itu saya kebetulan juga beli all in di situ di Adaro waktu di tanggal itu. Saya cerita juga sama anak-anak di live trade karena kan kita casual aja sih. Nah, terus saya cerita, saya all in ya di Adaro, di angka sekian saya masuk, tapi ini saya nggak ngajak beli loh ya. Saya cuma cerita bahwa ini punya upside seperti ini in my point of view. Ya, itu nanti kalian analisa sendiri juga aja. Saya cuma kasih tahu apa yang saya lihat gitu. Dan di hari itu saya kayak ngelihat Adaro itu punya potensi upside yang menarik. Nah, untuk upside kemarin saya cuman ngehold 2 hari ya. Tektok 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 2 hari maksimal saya udah buang, saya bukan buang sih, saya jualan. Saya jualan, saya cerita mana karena saya udah jual ya hari kedua udah selesai. Jadi kalau kalian mau hold ya silakan pasang tel sendiri-sendiri. Saya juga nggak nyuruh jual, nggak nyuruh apa. Saya cuma cerita aja posisi saya seperti apa gitu. Jadi itu menarik Adaro kemarin. Nah, posisi hari ini kebetulan Adaro belum bisa bikin higher high lagi dan memang terkoreksi ya. Jadi dia bikin correction dulu. Jatuhnya juga tadi ketahan di support, masih di 23 ke atas. Tapi untuk ini kan secara apa namanya ada AAD juga ya yang mau apa namanya yang kemarin baru Listing. launching di IPO. Sempat Besok ngambil nggak itu? listing. Iya, makanya udah kayak gitu ya ada potensi gitu. Cuman kalau kita lihat di sini ya masih ketahan di atas MA 200 so far ya. Selama bertahan di atas 2030, maka menurut saya Adaro itu masih menarik gitu. Oke, rekan-rekan semua. Tadi ya view dari Adro tuh, Mm-mm. dari Cihelen tuh. Nah, Ci kan besok AAD itu listing ya Ci ya? Iya, Gimana tuh Ci? Nah, dapat arah nggak tuh Ci kira-kira? Kalau saya aduh. lihat-lihat ya di sosmed ya, Nah, penjatahannya itu nampaknya sedikit sih seperti itu ya. betul. Jadi kalau penjatahannya itu setahu saya kalau memang ini yang beli IPO doang yang bukan nebus ya. Jadi kalau Ya, dananya 100 juta ke bawah dapatnya tuh 3 sampai 4 lot ya. Yang sampai 100 empat. juta ke atas kalau nggak salah dapatnya 1,5% gitu. Jadi tergantung nominal yang kemarin ditaruh di ada di mana di AAD berapa. Memang cuma dikit. Jadi kalau misalnya arah apakah bisa ya kita nggak pernah tahu ya besok itu kayak gimana. Iya, Tapi kalau betul. misalnya ngelihat harganya dan sebagainya, mungkin naik sih iya, tapi Hmm. belum tentu arah. Bisa jadi akan terjadi fluktuatif dulu, nggak langsung yang langsung jebol tuh langsung arah gitu mungkin juga enggak ya. Jadi mungkin terjadi fluktuatif dulu sedikit terus baru gitu baru arah. Bisa kayak gitu. Paling tidak hari pertama tuh masih ada kans lah untuk arah menurut saya. Tapi belum tentu loh. Kalau scalper Ci ya, kalau nggak beli IPO, paling nebeng-nebeng aja Ci ya, Ya, pas harga udah gerak ya gitu ya. ya iyalah, nebeng aja gitu kan dapatnya juga Nah, iya, banyak bisa. Kalau nebeng IPO dapatnya kalau gitu. misalnya iya kadang-kadang kan cuman
kita nggak tahu dapat berapa ya. Kemarin kan kalau 100 juta ke bawah kan cuma dapat 3-4 lot gitu loh, ya kan. Terus kalau 100 juta ke atas baru ya 1,5% gitu. Tapi kalau yang punya Adaru kan bisa nebus Adi ya gitu. Betul Ketambahan itu sih sekali. gitu. Nah, Ya dilihatin aja rekan-rekan lah semua, besok jadiin Pak Adit watchlist. tuh, menurut Ci Helen tuh bisa naik sih hari pertama rekan-rekan, tapi belum tahu ya. Kita nggak akan tahu juga sih arah atau berapa persennya seperti itu. Kalau udah tahu, langsung borong aja Ci ya. Ya Semua iyalah, digadaikan, gadein semua. digadaikan semuanya ya. Iyalah. Nah, Ci, ini kita ada yang tanya ya, Ci ya. Dari ibu siapa tadi ya? Di kolom komen, di kolom question ya, pertanyaan. Tanyaan Nah, apa ya? ibu nih, nih. Dari ibu nih ada 2 pertanyaan ya. Sektor perbankan jagonya Ci Helen emiten apa ya? Itu pertanyaan pertama, Ci. Oh, oke. Sebentar. Perbankan ya, maksudnya Big Bang. Bank kan banyak. Mau yang mana? Iya, Mau yang Big Bang di perbankan. antara blue chip Big itu? Bang kayaknya Ci. Ini Hmm. lebih ke Big Bang sih harusnya, Ci. Oke. Big Bang itu ada BBNI ya. BBNI ada sentimen dari Bapak Prabowo. Jadi ya ini BBNI chartnya cukup menarik. Yang itu tadi saya tadi cerita BBNI gitu. Ada potensi membentuk pattern seperti double bottom ya. Ini ya saya lihat ini tadi yang mungkin belum lihat bisa lihat lagi. Tapi ini disclaimer on belum tentu ya teman-teman. Jangan percaya sama analisa saya. Bisa saja salah. Jadi ini bisa begini, kalau breakout ini, garis ini ya 5075 ini menarik bisa ke 54. Tapi ini ada MA 200 dulu yang harus dilewatin gitu. Ini adalah resistnya 5125 gitu. Jadi menurut saya ini salah satu yang menarik juga ya untuk dipantau. Kemudian untuk kemarin ada juga BMRI, sebentar ya. BMRI ini kayaknya mirip deh modelnya, betul mirip. Ya di BBNI cukup menarik gitu. Kemudian ada lagi untuk BRIS juga bisa dipantau ya kemarin ini saya liatin BRIS edit mana? Oke, sorry nih berantakan gambarnya. Nah, gini ya. Jadi BRIS ini cukup menarik, silakan dipantau aja. Jadi masih punya upside apabila dia upside-nya masih bisa ke 3040 lah. Kalau break up itu ya bisa ke gampang-gampangan aja ya, nggak saya detail-detailin lah. Ginilah ya 3231 gitu ya. Tapi ini ada resist juga di sini di 3000 berapa ini 3150 ya 3150 sampai 3250 kira-kira gitu. Untuk bank kan ini BRIS ada BRIS salah satunya gitu. Udah loh di spill 2 loh. Oke, itu rekan-rekan ada BNI tadi. BNI potensi double bottom dan BRICS juga tadi nampaknya kalau saya lihat ya Cia udah break resisten trend line-nya ya. Besarnya ya. Tuh Resisten menarik trend untuk line-nya dipantau. udah breakout sehingga memang rekan-rekan bisa nih untuk pantau lagi BRICS. Nah, satu lagi nih Ci dari Ibu ya. Tadi Ibu apa tuh? Ibu Ni. Nah, sektor apa yang menurut Ci Helen menarik di akhir tahun nih, Ci? Mungkin selain perbankan, Ci ya? Oke, Gitu ya. saya nggak sebut sektor deh ya, saya langsung sebut saham aja lah ya, gitu ya. Jadi saya punya 3 watchlist saham sebenarnya untuk akhir tahun. Sebenarnya ini hanya saya share di grup saya. Tapi nggak apa-apa karena malam hari ini kita nge-live, jadi ya saya akan share apa yang menurut saya menarik di bulan Desember. Pertama ada 3 saham aja ya, 3 saham ya. Saya ada lihat Java itu menarik. Kemudian kedua saya melihat apa ya terawangannya. Ntar saya Wah, terawang dulu. Jangan serius-serius. Jadi menurut penerawan saya ya PPRO masih punya upside menarik. Kemudian ada PANI juga masih menarik gitu. PANI juga masih ada isu, right issue yang belum ya, belum kelar. Jadi harusnya harganya juga dijagain. Memang ada distribusi secara apa namanya PANI juga ada distribusi lah. Cuman harga itu menurut saya masih ada upside gitu. Jadi 3 saham ini menurut saya menarik. Salah satunya adalah Java. Java itu bagus sih, saya lihat ya. oh, Ya, di Java setuju, Ci. teman-teman ya.
ayam-ayaman. Kalau di Hmm, grup saya tuh nyebutnya ayam-ayaman ini, ayam-ayam-ayam gitu. Emang sih ya, emang Ayam-ayam emang gitu. Jepang udah naik ya sejak bulan April atau Mei tahun ini nih rekan-rekan semuanya. Jadi Ya, memang betul. kalau menurut Cihelan tadi udah di spill nih rekan-rekan ya, bukan sektornya lagi tapi emitennya nih yang Langsung bisa lah dipantau. emiten, ngapain udah pakai Nah, sektor-sektor tadi nggak jelas nanti. ayam ayaman, PTRO, lalu juga tadi Pani nih Hmm, rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa pantau nih. PTRO masih all time high terus ya Ci ATH, ya. betul. Ya, terus ya ini belum Saya kelihatan nih ya. kalau di grup sih saya pembaharuan target per hari ya. Saya update per hari. Maksudnya target selanjutnya ke sini, ke sini, ke sini, arahnya mau ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu ada di live thread di Saset Community. Setiap hari ada. Jadi kalau pas lagi nge-live, nah itu ngobrol-ngobrol di sana kayak gitu. Nah, untuk apa namanya? Oh, ini ada yang ngomong Adi udah deg-degan nunggu besok. Nggak usah deg-degan, biasa aja, naik-naik. Tapi Nah, kalau nggak naik, saya kalau jangan tinggal satu. dicariin loh. Oke. Nggak usah Nah, kan, deg-degan, ngapain deg-degan, aman lah. Ya. kan udah baca prospektusnya Ci ya, udah tahu dong. Mm-mm. Harusnya itunya perusahaan potensi perusahaan ke depannya kalau beli saham IPO ya, rekan-rekan. Jadi jangan deg-degan tuh kayak Cici itu. Yang Nah, mungkin ini deg-degan nih. last Jadi nih ya. trading tuh harus tenang ya teman-teman. Jangan jangan suka nervous kalau trading. Kalau tradingnya nervous berarti ada something wrong. Entah posisinya yang kegedean, porsinya kegedean, posisinya nggak yakin atau apa. Ya itu coba dikoreksi lah. Jangan sampai kita trading itu nervous gitu. Jadi trading itu harus tenang. Kalau kita nggak tenang, decision kita tuh salah semua nanti gitu. Jadi even naik kencang gitu kita tuh nggak boleh kan, kita kayak adrenalinnya ikut naik nih ya kalau kita ngelihat saham apa, gila naik naik kan, kita cenderung untuk ikut terpacu nih, adrenalinnya ikut naik nih. Nah kalau adrenalin kita naik, kita tuh cenderung untuk melakukan decision tuh sesuai dengan adrenalin kita, kayak nama istilahnya tuh FOMO kan gitu. FOMO itu nggak apa-apa, tapi kita harus tahu downside-nya kayak apa. Kalau turun ke sini kita mesti apa, that's it gitu. Kalau kita bisa nerima, ya beli aja nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat cuman upside, kita harus lihat downside-nya dulu. Kalau downside-nya diukur itu kita mampu, kita bisa disiplin, ya go ahead, sih kata aja gitu. Oke. Nah, rekan-rekan tuh tadi ya insight dari Ci Helen nih. Nah, Ci, nampaknya satu pertanyaan lagi Ci ya. Boleh? Ini rekan kita Kakak Ilzen ya. Ci Hmm. Helen, ada insight nggak untuk BTPS? Harga udah jatuh dalam, Ci. Wah, BTPS memang lagi downtrend berat ya, rekan-rekan ya. BTPS Aduh, belum BTPS ya. ada juga apa ya sinyal reversal yang kuat ya. Masih lower low terus nih rekan-rekan ya kalau Hmm. view saya. Nah, view Cici gimana nih, Ci? BTPS? Hmm, ntar dulu saya liatin dulu ya. Saya mau lihat dulu sebentar. BTPS. TPS untuk sekarang belum bisa ngomong banyak karena belum keluar tanda-tanda reversal seperti bullish divergence dan sebagainya, itu belum nampak ya secara monthly chart. Kalau secara weekly, kita lihat dulu weekly-nya ada nggak ya? Hmm, ya masih ada harapan lagi ke 1000 something, ke kepala satu masih ada harapan rebound ke sana. Tapi untuk saat ini belum ada inflow yang cukup kuat yang bisa membawa BTPS ke sana gitu. Kecuali ada CA, mungkin ya corporate action atau apa. Kalau ada itu masih bisa membantu, tapi kalau nggak ada, sekarang itu belum ada inflow yang cukup kencang yang bisa membawa BTPS kembali naik ke sana. Tapi kalau melihat dari divergennya, ada tanda-tanda divergen ke 1300 sih. Ya, 1300 something. Ada tanda-tanda bullish divergen di chart weekly, bisa dicek sendiri nanti. Tapi di disclaimer on ya, jangan tanya kapan. Tapi masih bisa nggak rebound ke sana? Masih mungkin gitu. Tapi tetap aja ya teman-teman harus lihat market dan lihat yang kenyataannya aja. Nanti kalau misalnya udah lewat dari batas stop loss, jadi stop loss. Nanti kalau memang mau re-entry silakan tunggu nanti sinyal reversalnya timbul gitu. Menurut saya sih gitu ya BTPS. Jadi masih lower low terus, yes memang betul. Belum ada tanda-tanda bikin bottoming, maksudnya bikin base kemudian mau reversal belum gitu.
Ini ada yang nanya, Oh, Ci Yeni ya. Ci, kalau live live trade via Zoom ya enggak. Jadi kalau misalkan tertarik mau ikut live trade bisa join nanti DM admin di bio aja. Nanti tergabung di Telegram group. Biasanya kami nge-live di Telegram channel gitu. oke. Itu Telegram channel itu bisa banyak sih ya pesertanya ya. Banyak, iya bisa banyak dan bisa tampilin layar. Saya biasanya suka tampilin layar kalau memang pas lagi bisa saya tampilin layar jadi bisa ngelihat, bisa belajar gitu. Ngelihat oh gini dari situ nanti lama-lama akan keluarlah sense-nya sendiri itu, teman-teman. Karena kalau kita belajar nggak bisa cuman dengerin. Kalau kita cuma dengerin, kita nggak pernah latihan, nggak pernah praktek, nggak pernah lihat, itu susah untuk masuk ke otak. Kalau saya dulu loh ya. Jadi harus practice every day. Kalau kita practice di live street, kita sering lihat, kita sering ini, nanti kita lama-lama nggak usah digambar, kita kebayang kok, oh ini tuh kayak ini mau ke sini, ini mau ke sini. Nah itu otomatis gitu loh timbul ketika kita setiap hari ngelihat gitu. Oke, rekan-rekan. Nah, mantep tuh. Tadi rekan-rekan kalau ada yang mau ikut live street bareng Cici ya, bisa langsung DM Boleh. admin. DM DM admin admin. aja. Nanti Ada kelas juga kalau mau belajar caranya gimana supaya bisa satset. subscribe tuh rekan-rekan Iya, tuh. Jadi tinggal follow langsung DM admin nih rekan-rekan boleh, nih. boleh. Ada Subscribe, IG-nya Satset Cuan juga subscribe ya. Selain IG Cuan. saya ada Satset Cuan juga. Di sana banyak edukasi juga yang dibagikan secara silakan dibaca-baca. Kalau memang berguna ya syukurlah gitu. Oke, rekan-rekan. Mantep tuh. Pokoknya semua yang mau ikut cuan ya, cara cuannya Ci Helen dan Satset Cuan tinggal DM admin saja. Oke, Ci. Mm-mm. Udah kurang lebih 1 jam, Ci ya. Kita ngobrol nih, Ci. Udah jam 9 pas, Ci. Ya, Memang kalau ngomongin market, nanti semua chat kita buka ya, Ci ya. Nggak ada habisnya. Tiba-tiba udah subuh aja nanti ya, takutnya ya. ya subuh langsung buka nih jam 9 ya. Iya, gitu, Ci. Ci Helen, terima kasih banyak ya sudah Thank you. menyempatkan waktunya, Thank you udah juga. mau share ilmunya nih buat saya sama buat teman-teman semua yang nonton live Instagram Sama. malam ini. Nah, untuk Ci Helen, semoga semakin sukses, sehat selalu, Tuhan berkati Ci. Kamu juga, Jangan bosan Ci ya, kalian semua juga. jangan bosan Happy cuan ya buat Ci ya semua, nanti semangat. kalau Jangan kalau kasih kita kendor. undang lagi Ci ya, jangan Ya, bosan-bosan. jangan kasih Oke, kendor ya. Pokoknya oke. prepare deh analisanya, siapin dananya, nggak usah takut, nggak usah parno, nggak usah apa. Biasa aja lah, trading tuh biasa aja. Jadi nggak usah nervous, nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu takut sama market gitu. Kita pokoknya tugas kita adalah sediakan aja room for error. Error itu nggak masalah. Yang penting dijaga psikologinya. Kalau psikologinya kacau, tradingnya nanti nggak bisa benar. Jadi harus dijaga benar-benar psikologinya gitu. Oke, rekan-rekan semua psikologi itu tadi dibahas Cielen. Oke, Cielen, terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Saya izin pamit ya, izin pamit Thank Cielen. Kita you ketemu Kak di Andika lain waktunya. Thank you kesempatan. udah diundang juga. Senang Selamat sekali bisa malam semuanya, berkenalan. Cielen. Bye. Bye.